Sudah 3 hari pengerjaan senjata tersebut dengan begitu sangat susah pengerjaannya. Dikarenakan besinya bukan besi biasa, beda dengan besi-besi yang bisa dibuat pedang. Sampai 7 harinya senjata baru jadi, tinggal merapi-rapikan, diselesaikan sampai 7 hari. Beda dengan senjata-senjata lain sehari bisa beres. Tidak lama kemudian Pangeran Pemanah Rasa melihat senjata yang baru selesai. Senjata itu jadi 3 warna yang sama bentuknya. Pangeran Pemanah Rasa menyukai bentuk pisau tersebut. Barang sudah jadi, tinggal namanya. Semalam penuh Pangeran Pemanah Rasa memikirkan nama untuk barang itu. Tepat ayam berkokok, tepat ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut, yaitu dengan bahasa sandi. Bahasa itu sangat tepat untuk barang senjata yang sudah jadi, yaitu nama kujang. Dikarenakan barangnya ada 3, beda-beda warna tapi bentuknya sama, disebut juga kujang 3 serangkai, yang artinya beda-beda tapi tetap sama, atau nama yang beda warna tapi berkaitan dikarenakan bentuknya sama. Hari itu juga Pangeran Pemanah Rasa menyuruh datang panglimanya ke singgasana tempat berkumpul. Sekarang menceritakan yang penting. Tepat sampai di singgasana, Pangeran Pemanah Rasa bicara langsung kepada Eyang Jaya Perkasa dari masalah nama kerajaan maupun diganti. Dikarenakan ada petunjuk mendapatkan nama barang tersebut, kata Pangeran Pemanah Rasa. Eyang Jaya Perkasa, saya ini sudah mendapatkan nama barang yang sudah jadi, yaitu namanya kujang. Dijawab oleh panglimanya, ya terima kasih, begitu tepat dengan barangnya. Terus bagaimana sekarang selanjutnya? Langsung Pangeran Pemanah Rasa bicara lagi. Nah, saya ini ada petunjuk, yaitu jika ada barang sudah diselesaikan sekarang masalah nama kerajaan, dikarenakan saya ada yang membantu, yaitu bangsa siluman ataupun harimau-harimau gaib. Jadi saya membawa nama kerajaan dari negara gajah dengan kerajaan harimau. Bila disatukan, maka namanya disebut Pakuan Pajajaran. Disatukan lagi oleh barang yang 3 itu, yang namanya kujang, jadi tepat sudah. Nah, di Tatar Sunda ini lahir kerajaan Pajajaran. Pangeran Pemanah Rasa berbicara dengan panjang lebar menjelaskan mengganti kerajaan gajah menjadi kerajaan Pajajaran. Dijawab lagi oleh Panglima Eyang Jaya Perkasa, ya, selama ini kerajaan dipegang oleh pangeran. Eyang mengikuti saja. Eyang percaya, ya, kalau sudah tepat jangan dilama-lamakan lagi. Kita secepatnya diumumkan ke prajurit dan warga semua. Eyang Jaya Perkasa tidak banyak berbicara. Beliau menginstruksikan untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat kerajaan tentang perubahan nama kerajaan. Tidak lama kemudian pembicaraan Pangeran Pemanah Rasa dan Eyang Jaya Perkasa selesai, dikarenakan sudah jelas kerajaan gajah akan diganti namanya. Hari yang ditunggu sudah datang juga, karena sejak dari kemarin sudah diumumkan bahwa kerajaan ini akan diganti. Itu para warga semua berkumpul pagi-pagi sekali. Terus oleh karena itu juga Pangeran Pemanah Rasa bicara lagi kepada Eyang Jaya Perkasa sebelum keluar. Eyang, saat ini mengganti kerajaan ini namanya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk rakyat semua, supaya ada perubahan untuk semuanya. Oleh karena itu kita harus mengikuti zaman. Sekarang sudah agak maju zamannya, dikarenakan harus diiringi oleh ilmu ekonomi. Hal itu dari melihat kerajaan yang lain. Hal itu juga untuk merebut kerajaan Galuh yang membayar Mongolpati untuk menyerang kerajaan kita. Jadi kita juga sama, kita serang kerajaan Galuh dengan tenaga baru. Prajurit Galuh, prajurit harimau kita satukan memakai bahasa sandi, jadi nama ini Pajajaran. Nah, begitu barangkali itu rencana saya.
Pangeran pemanah rasa bicara begitu panglimanya, dikarenakan ingin didukung oleh panglimanya. Jawab Eyang Jaya Perkasa, sekedar ucapan, "Iya, pangeran saya ngikuti." Dikarenakan itu petunjuknya. Laksanakan saja, jangan takut dibantu oleh saya, insya Allah. Nah, jawaban Eyang Jaya Perkasa dengan menyebut insya Allah dikarenakan Eyang seorang yang beragama Islam, beda dengan pangerannya. Tidak lama kemudian obrolannya selesai, langsung mereka keluar menghampiri warganya untuk menjelaskan pangeran nama kerajaan. Semua warga berkumpul di depan kerajaannya, mulai dari prajurit sampai kepada warganya. Biasa berbaris, ada ribuan orang. Tidak lama kemudian rajanya datang, langsung duduk di kursi raja yang sudah ditetapkan. Dari sana baru pangeran pemanah rasa mengucapkan salam hadir. "Hei warga-warga ataupun prajurit-prajurit yang saya muliakan, ada sepatah dua patah dari kata saya. Masalah kerajaan ini yaitu tempat kita semua. Dikarenakan kita semua mengikuti keadaan zaman, dikarenakan kerajaan ini setelah diserang oleh kerajaan Mongolpati yang bukan musuh kerajaan kita. Telah dibuktikan dari surat yang mengajak perang bahwa isi surat yang mengajak perang yaitu surat dari kerajaan Galuh. Jadi kerajaan diadu dombakan dengan Mongolpati oleh kerajaan Galuh. Dikarenakan kerajaan Galuh membayar dengan hartanya kepada Mongolpati untuk menyerang kerajaan ini." Pangeran pemanah rasa bicara kepada warga-warganya dikarenakan cerita itu sangat penting. Pangeran pemanah rasa meminta warganya agar supaya jangan pulang dulu sebelum rajanya selesai berbicara. Nah, maka dengan itu pangeran pemanah rasa bercerita. Selanjutnya pangeran pemanah rasa membahas pergantian nama kerajaan. "Nah, begitu saya yang memimpin warga-warga semua berniat untuk mengganti nama kerajaan. Apa kalian semua menerima apa-apa yang saya bicarakan? Ketika bicara keras, apakah menerima atau menolak?" Maka semua warga langsung menyambut, "Nampi. Kaulah Gusti." Tidak ada satupun yang tidak menyebut, dikarenakan setuju dengan apa yang dibicarakan. Pangeran pemanah rasa membahas lagi yang ketiga.